Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di Fabian Zone, channel yang membahas informasi penting dan gak penting. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara untuk menginstal PBX server ya di VirtualBox. Kali ini kita akan menggunakan distro dari Linux yaitu TrickBox versi 2.8.0. Oke. Yang perlu disiapkan adalah topologinya seperti berikut ya. Yang akan kita konfigurasi, kita akan fokus di sini dulu. Dan ada namanya IP pun ya, IP pun SIP, atau kalau nggak ada IP pun bisa digunakan sebuah aplikasi bernama Xlite ya sebagai pengganti IP pun ya. Ganti dulu. Oke, untuk bahan-bahannya selain topologi ya seperti ini. Ini nantinya harus satu segmen ya. Pertama harus diingat satu segmen jaringan harus terhubung dalam satu jaringan. Bisa menggunakan WiFi, mungkin ini bisa diganti Android menggunakan Mesudroid atau maupun Zyper ya. Minimal ada 2 klien ya. Ini juga bisa nanti ditambahin aplikasi klien Xlite ini ya sebagai buat dial gitu. Oke, langsung saja kita praktekkan. Caranya itu tinggal mudah banget, tinggal new di VirtualBox-nya ya. Ini bahannya juga harus di-downloadnya adalah ISO TrickBox tersebut, kemudian sama Xlite. Oke, pertama kita buat dulu, kasih nama TrickBox. Tipenya adalah Linux dan versionnya adalah Other Linux 64 bit Executivo ya. Kemudian kita next. Untuk RAM-nya kita bisa sesuaikan. Di sini saya menggunakan alokasi RAM 512 MB atau setengah giga, kita next aja. Kemudian kita klik virtual hard disk dan tipenya adalah VDI. Kita next terus saja. Dan di sini 8 giga udah cukup lah ya buat menyimpan server VoIP ya. Oke, setelah itu kita langsung aja start dulu sebelum kita setting jaringan, karena ada triknya biar bisa diinstal. Soalnya kalau kita langsung dikonfigurasi biasanya ada gagal, kita bakal macet. Nah, di sini kita tambahkan untuk file isunya, cari di folder yang tadi kita udah download ya. Di sini saya udah download di bahan VoIP dan pilih file ISO yang tadi kita udah download. Kemudian klik choice dan melakukan booting untuk start penginstalan. Oke, sekarang sudah masuk ke TrickBox, langsung aja kita klik enter untuk melakukan instalasi TrickBox-nya. Kita tunggu sebentar untuk melakukan instalasi. Nah, di sini kita klik aja OK, keyboard layout. Kemudian akan mendeteksi hardware yang ada di sini. Nah, ini kita pakai UTC saja, terserah ini pakai apa. Nah, untuk passwordnya minimal adalah 6 huruf ya, atau 6 karakter ya. Di sini saya 1 sampai 6 sama aja biar gampang, mudah diingat ya. Kemudian kita OK. Nah, untuk proses instalasinya itu tergantung kecepatan dari write and read harddisk masing-masing ya. Kalau harddisk kamu cepat ya otomatis cepat ya. Kalau kamu pakai SSD atau NVMe itu lebih cepat daripada menggunakan harddisk yang cakram. Kita tunggu saja sedang menginstal atau mengekstrak file installernya. Setelah 100% ini otomatis akan mereboot sendiri untuk TrickBox-nya, dan selanjutnya ini masih masuk ke menu instalasi. Kita pilih device. Untuk optical drive-nya kita remove disk from virtual drive biar nggak masuk ke instalasi lagi. Oke, kita reset sekali lagi dan klik reset. Oke, setelah klik reset kita enter aja yang TrickBox base ya. Kita tunggu sampai benar-benar selesai untuk first bootnya. Untuk first bootnya itu memakan waktu yang lama, kira-kira 5 menitan untuk first boot dari TrickBox ini.
Setelah muncul menu kayak gini, berarti instalasi sudah sukses. Kalian pertama masukkan aja atau masuk ke Magin, kemudian shutdown dulu mesinnya ya. Setelah shutdown, kita akan mengkonfigurasi alamat IP-nya, karena tadi alamat IP-nya kan belum dikonfigurasi ya untuk hardware networknya. Nah, selanjutnya kita masuk ke setting, kemudian masuk ke network dan pilih yang bridget adapter ya. Berhubung saya menggunakan WiFi untuk media penyebarnya, saya menggunakan, berarti saya pilih TP-Link wireless USB adapter sebagai dongle WiFi saya ya. Tapi kalau kamu pakai pakai LAN card, pilih LAN card yang kamu pilih ya. Di sini saya pakai WiFi, saya pilih TP-Link, kemudian oke, kita jalankan ulang untuk servernya hingga halaman login. Pilih yang Trickbox base. Kita tunggu sampai masuk ke halaman login. Nah, kalau udah ada tampilan kayak gini, perhatikan untuk alamat IP-nya, dan kamu harus mengakses alamat ini nggak usah login, biarkan kayak gini aja ya. Ini merupakan alamat gateway atau server Trickbox ya, atau VoIP servernya. Buka Chrome atau web browser lainnya. Kita akan membuat atau mengkonfigurasi halaman FreePBX-nya dengan cara 192.168, tadi IP-nya 189 ya. Ingat, masing-masing IP beda tergantung di tempat kalian ya. Tempat kamu itu berapa IP-nya. Nah, untuk username-nya main ya. Main kasih T, untuk passwordnya password. Untuk password detailnya, defaultnya maksud saya ya. Oke, kita tunggu sampai benar-benar login. Nah, kalau sudah selesai, ini kita udah bisa masuk ke Trickbox ya. Nah, gimana cara untuk menambahkan username yang nantinya akan diisikan di Xlite? Oke, sesudah masuk sini kita langsung aja ke kliennya yang ada di Windows ini ya. Pakai aplikasi Xlite 3.0, kamu install. Setelah install itu bisa dibuka terlebih dahulu Xlite-nya. Nah, kalau udah terbuka kayak gini, nanti kita membuat namanya extension ya, atau pengguna ya. Masuk ke PBX setting maksudnya ya, PBX kemudian setting. Nah, nanti akan diarahkan ke sini. Nah, ini masuk ke extension, kita masukkan add extension ya. Pertama, generic SIP device, kita submit. Nah, untuk user extension ini merupakan nomor yang akan kita gunakan sebagai VoIP. Misal di sini saya menggunakan nomor 001 ya. Untuk display name-nya, misal di sini saya kasih Jono misal ya. Untuk terus requirement atau yang perlu dilengkapi adalah secret atau passwordnya 123 saya isikan. Kemudian kita tambahkan ya, submit. Nah, ini udah ada. Kemudian kita harus membuat dua extension, nggak boleh satu ya. Kalau satu doang mau telepon siapa kan tidak bisa kan. Nah, kita displaynya sini misal Joni ya. Misal sini Joni, kemudian untuk passwordnya 123. Kita submit lagi. Nah, di sini Jono sama Joni ini udah ada nomor, yang Jono itu 001, yang Joni itu 002. Nanti saya akan meloginkan ini ya. Yang Jono ini tak dikonfigurasi di perangkat Xlite, dan yang Joni ini akan saya masukkan ke konfigurasi di klien VoIP Android ya. Di Android juga bisa menggunakan Meizu Droid. Oke, kita langsung aja apply configuration change and continue with reload, atau memperbarui konfigurasi. Oke, setelah itu kita masuk ke sini, kita coba ya dengan cara masuk ke SIP akun setting.
Kemudian kita tambahkan ya, kalau masih baru kayak gini, add. Nah, di sini display name-nya kita pilih Jono ya. Username-nya kita pilih 001, kemudian password-nya 123. Untuk domainnya itu diisi alamat IP server ya. Tadi alamat IP servernya 192.168.8.189 ya. Kemudian kita oke dan close. Nah, di sini otomatis udah bisa terhubung ya. Ini udah terhubung ini ya, walaupun no audio device available karena saya nggak menggunakan mic, jadinya ini udah terhubung ini. Oke, selanjutnya kita akan coba pakai Meizu Droid ya. Di sini saya punya emulator Android ya, berhubung Android saya masih dipakai buat recording suara rekaman ini, saya menggunakan emulator Android. Ini direkomendasikan jangan pakai emulator Android karena berat ini. Kalau PC yang nggak kuat pasti bakal mental. Oke, Meizu Droid kita buka dan kita konfigurasi. Kita masuk setting. Nah, di sini kita akan melakukan yang atau masukkan yang 002 ya. Nah, kemudian servernya kita masukkan 189. Untuk passwordnya 123. Oke, kita tunggu autentikasi berhasil dan terregister. Oke, kita coba untuk menghubungi si Jono dengan nomor 001 ya. Apakah ini akan berdering? Kita tunggu. Nah, ini langsung ada panggilan masuk ya dari si Joni. Nah, ini langsung aja kita bisa mengangkatnya ya, atau mengangkat. Kalau ini udah berarti udah berhasil konfigurasi VoIP-nya. Kita juga bisa telepon balik si Joni ya melalui ponselnya si Jono. Kita coba hubungi 002, kemudian kita dial. Nah, ini langsung si teleponnya si Joni ini menerima telepon dari si Jono ya. Oke, jadi gitu ya, simple banget untuk membuat server VoIP ya. Server VoIP itu digunakan banyak banget, maupun lokal VoIP ya. Mungkin di perkantoran yang membutuhkan interkomunikasi antar kantor biar nggak pakai jaringan seluler, nggak pakai pulsa. Maupun kalau di pesawat itu intercom antar pilot sama yang di kabin juga ada, itu namanya intercom, juga menggunakan pengimplementasian dari VoIP tersebut. Oke, mungkin itu saja tutorial kali ini. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut bisa tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.